Namaste. Namaste adalah penghargaan terdalam karena Tuhan Sang Alam Semesta ada di dalam dirimu, atau namaste adalah sebuah ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Saya Dewi Langit, nama ini saya pakai bukan berarti magis atau mistik, namun Dewi Langit merupakan atau mempunyai pengertian langit artinya spirit, mengingatkan saya di atas langit masih ada langit dan saya bukan makhluk yang kekal. Ada banyak orang yang berpendapat tarot itu semacam magic, tidak perlu dipercaya, berhubungan dengan jin, mendahului ketentuan Tuhan, dan banyak lagi. Tarot sudah dipergunakan ratusan tahun yang lalu, yaitu di tahun sekitar 1400. Saat itu belum ada teknologi seperti yang kita pergunakan seperti saat ini. Tidak ada internet, segala sesuatu seperti masih meraba. Ratusan tahun lalu tarot sudah digunakan di Eropa bagi para spiritual, gunanya untuk memprediksi bencana kelaparan, bencana perang, bencana bumi, kedatangan angin topan, wabah penyakit, dan lain-lain, sehingga dapat diantisipasi agar dapat menyelamatkan kehidupan manusia dari kepunahan. Apakah itu kerjasama dengan jin? Andalah yang dapat menjawabnya. Tarot tidak ada hubungannya dengan religi atau agama. Jika Anda tidak percaya, jangan memaksakan pikiran dan diri Anda untuk datang sini dan membuang-buang waktu. Saya sudah mempunyai kartu yang akan saya buka untuk perjalanan. Pada video ini mengenai prediksi di bulan September dan Oktober 2020. Yang belum mengikuti prediksi tarot di bulan Agustus, silahkan buka untuk mengetahui pesan-pesan tersebut. Seperti yang pernah saya prediksikan di bulan Agustus, elemen bumi sedang bergolak dan terjadi di Belanda dan mungkin beberapa tempat atau negara di Eropa. Kami sempat memiliki suhu panas bumi yang luar biasa sekitar pertengahan Agustus ini selama 1 minggu. Panas yang luar biasa yang tidak normal. Saya akan langsung reading saja untuk hemat waktu. Saya baca sekalian. Ada kartu yang belum saya buka itu untuk bulan November dan Desember. Selamat datang di Intuisi Tarot, Dewi Langit Mindful. Hari ini saya akan mencoba membaca sebuah rambu yang ada di tangan saya. Kartu-kartu ini sudah saya pilih berdasarkan feeling saya. Mari kita lihat sesuai intuisi yang saya rasakan. Mudah-mudahan langit memberikan pesan kepada kita. September adalah kartu yang menerangkan tentang mystery of emotion. Kondisi ini saya sebut kondisi yang terkurung, karena kenyataannya kita masih terkurung di sebuah sangkar. Kondisi ini belum bisa pulih, malah sebaliknya. Sepertinya ini adalah ketukan kedua dari virus ini. Kenapa saya katakan ketukan kedua? Anda akan tahu jawabannya setelah selesai atau melihat video ini. PHK besar-besaran masih terjadi. Banyak orang pekerja di negara-negara lain harus kembali. Namun ada juga negara-negara yang sudah membuka kembali pariwisata dengan alasan new normal harus berjalan. Tetap mematuhi aturan, misal menutup rambut, menutup hidung dan wajah dengan masker. Saya merasakan di belahan Eropa virus ini akan kembali. Kenapa bisa begitu? Di Eropa saat musim summer adalah waktu untuk berlibur bagi keluarga. Banyak orang-orang pergi ke negara-negara yang berzona merah atau berzona oranye. Cuaca yang bagus, musim panas, orang-orang mengira bahwa virus ini telah pergi. Banyak saya melihat di bar-bar atau kedai minuman, orang-orang mulai bergerombol lagi. Atau orang-orang yang mengadakan party dengan teman atau relasi, juga keluarga. Teras-teras restoran sudah aktif dan dibuka lagi. Banyak pemilik tempat usaha yang sudah melupakan untuk menyediakan alkohol atau hand sanitizer. Musuh kita memang tidak terlihat,
sehingga musuh yang tidak tampak akan lebih mudah menyerang daripada musuh yang tampak dengan senjata. Kelengahan ini membuat atau membayar sebuah harga. Apakah bulan September ini di beberapa belahan Eropa adalah waktu kedatangan corona gelombang kedua? Tampaknya iya. Pun banyak negara-negara yang mulai mengantisipasi akan kedatangan gelombang kedua ini. Sistem atau aturan makin diperketat lagi. Bisa jadi bar, kedai, atau restoran, atau tempat-tempat traveling dibatasi kembali. Pemulangan orang-orang asing yang tinggal di negara lain juga harus kembali, ya. Apa yang mereka upayakan tentulah menjadi hal yang tidak kita sukai. Namun untuk memutus mata rantai virus ini menjadi hal yang sangat aneh bagi kita. Banyak negara yang ditutup kembali. Vaksin sudah ditemukan oleh beberapa negara seperti Rusia, China, juga India, ya. Tetapi mereka masih dalam proses uji coba. Kapan kira-kira vaksin ini ready? Ikuti terus Intuisi Tarot sampai bulan Desember. Sebelum vaksin ini ready, di negara-negara maju sedang mengantisipasi dengan sebuah alternatif, yaitu melatih anjing-anjing pintar untuk bisa mendeteksi virus corona melalui hidung mereka. Jadi tidak perlu dipungkiri bahwa anjing adalah makhluk Tuhan yang paling pandai dan setia pada manusia. Mereka bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Anjing-anjing itu akan dipergunakan di bandara atau lintasan orang-orang yang melintas dari negara satu ke negara lain. Jika ada orang yang mempunyai corona, anjing-anjing tersebut akan memberitahu pada polisi atau petugas. Pesawat bisa pergi namun tidak banyak, itu pun dengan harga yang berlipat-lipat, disebabkan satu penumpang ditanggung harga untuk 3 atau 4 orang, sebab social distancing juga berlaku sangat ketat. Di Belanda sendiri sejak bulan Maret tidak ada yang memakai masker dengan alasan yang bisa dipahami. Namun kira-kira pada bulan Juli orang-orang di Belanda memakai masker untuk melindungi ketika ada di lintasan atau berada di angkutan transportasi. Kita masih diikuti rasa was-was, ingin sekali bebas, namun sayap-sayap kita tidak bebas lagi, ya. Jadi keadaan inilah yang membuat emosi kita semakin sangat tertekan dengan kondisi seperti ini. Lalu timbul pertanyaan yang menjadi kita berpikir, kenapa burung-burung bisa bebas di udara sedangkan kita tidak? Apa sebenarnya yang lebih penting dari sebuah kebebasan? Apa arti yang kita punya? Harta, kedudukan, kemewahan. Ternyata kita sadari sekarang bahwa kebebasan itu memiliki harga yang tidak ternilai selama ini. Mari kita merenung pesan langit. Kalau raga kita masih terkurung, tidak bisa pergi sebebas dulu lagi, bentangkan sayap Anda, bebaskan pikiran Anda. Raga seorang boleh tersandra atau terkunci di sebuah tempat, waktu, ruangan, atau kondisi dan situasi. Namun biarkan pikiran Anda bebas dan lepas. Katakan ini hanya sementara. Keadaan ini akan pulih seperti sedia kala. Kuncinya adalah pikiran kita. Ini masa penentuan akan emosi kita. Yang kreatif pasti mencari cara untuk selalu membangun dirinya atas kejadian dan kesadaran manusia dalam berupaya. Kendalikan pikiran, jika tidak, kita akan dibuat gila dengan situasi
seperti ini. Jadi inilah yang saya baca di bulan September. Kemudian kita akan masuk di bulan Oktober. Ini adalah kartu minor arkana. Sifat dari kartu minor adalah tidak sebesar energi dari kartu mayor. Ini adalah kondisi yang paling. Ini adalah kondisi di mana people feeling doubt and feeling worthlessness. Tidak ada gunanya. Keraguan dan kehilangan harapan ini membuat kita tidak bisa melihat lagi sebuah keindahan dan keceriaan kehidupan yang menawarkan sesuatu di depan kita. Kehilangan yang banyak sudah membuat kita merasa sangat putus asa, mulai menyalahkan diri sendiri. Ini kondisi yang paling sulit bagi orang di dunia. Mari kita mengingatkan diri sendiri. Banyak-banyak kita menyadarkan diri, kondisi ini akan segera berlalu. Bagi orang yang percaya, bangkitlah. Memang ini kondisi yang paling sulit, sangat sulit. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa menjalani kehidupan normal kembali. Jangan lagi menyalahkan siapapun. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri. Yang pergi sudah damai. Kepergian bukan dosa. Kepergian yang terjadi tahun ini bukan karena permintaan, namun adalah cara alam untuk memurnikan dan menyeimbangkan alam. Yang tertinggal, mari periksa diri dan menyadari bahwa kita adalah yang tersisa. Berlutut pada Tuhan dan semesta, kita masih diberi waktu untuk menyelesaikan apa yang perlu. Mari kita song-song kehidupan baru. Jangan pula menyalahkan pemerintah, jangan pula menyalahkan apa-apa yang dan saling mengkaitkan. Lihatlah negara-negara adik kuasa, negara maju saja sudah rontok dan bersimpuh, menyerah karena virus ini. Percayai rencana alam. Yang tertinggal, jangan memegahkan ego dan mudah menunjukkan jari mencari kesalahan. Jika virus ini tidak menyadarkan kita, jika bencana alam tidak mampu menundukkan ego kita, lalu apa yang bisa menyadarkan amarah serta ego manusia? Video ini akan saya akhiri supaya tidak terlalu panjang. Saya akan menyampaikan prediksi tarot intuisi saya di video berikutnya untuk bulan November dan Desember 2020. Video ini reading tarotnya agak panjang, maka saya buat 2 bulan. Jadi saya akan mengundurkan diri di video ini. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Silakan share, like, dan jangan lupa untuk subscribe bila video ini berguna buat Anda. Untuk yang ingin berkonsultasi secara pribadi atau ingin terapi melalui healing energy, saya sediakan di paket cahaya. Paket cahaya adalah bagian dari intuisi tarot untuk kalian yang memiliki problem yang berat. Bisa jadi hubungan tidak harmonis, masalah pekerjaan, masalah karir, atau situasi rumah tangga, atau trauma masa kecil, atau problem-problem berat lainnya. Silakan untuk membuat janji. Silakan DM saya di Instagram saya. Saya Dewi Langit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Semoga kita semua disinari oleh kasih dan cinta.